Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan, terutama dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai dengan ayat 45, yang merupakan Injil untuk hari ini, Rabu 26 Mei 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang dewasa diandaikan juga memiliki iman yang dewasa. Orang yang dewasa itu pedoman hidupnya bukan sesuatu yang sifatnya hanya menyenangkan atau yang disukai, tetapi mempunyai satu prinsip yang sifatnya itu didasarkan atas makna, atas nilai, atas satu yang berharga, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia. Di situ yang seringkali menjadi ukurannya, menjadi pedomannya, sehingga orang bergerak, orang untuk melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perjalanan hidupnya yang diwarnai dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya nanti, nah, para murid ada yang merasa itu bukanlah jalan yang menyenangkan, itu bukan sesuatu yang berharga, malah dikatakan bisa jadi konyol. Nah, ketika Tuhan Yesus membicarakan tentang hal itu, ada di antara para muridnya yang mempunyai keinginan lain, yaitu mencari sesuatu yang sifatnya itu ya menyenangkan, sesuatu yang membuat dia merasa nyaman, dan itulah yang dia ingin dapatkan. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mendapatkan sesuatu yang sifatnya menyenangkan pasti bukan sesuatu yang salah. Syukur-syukur kalau kita bisa memperoleh yang kita sukai juga, itu baik. Tetapi itu bukan ukuran satu-satunya. Bagi orang yang dewasa, mengerjakan, melakukan sesuatu itu bisa bukan karena suka, bukan karena senang, tetapi karena suatu nilai, suatu yang berharga, suatu yang terhormat. Tuhan Yesus melaksanakan tugas perutusan dari Bapa, meskipun berat, meskipun itu juga merupakan sesuatu yang tidak mudah, beresiko, bertaruh nyawa, tetap dijalankan. Meskipun Tuhan Yesus itu mulia, Tuhan Yesus itu pribadi yang begitu tinggi sungguhnya karena ia manusia jelmaan Allah, tetapi Tuhan Yesus yang punya kuasa itu malah bersedia untuk menjadi pelayan. Dan itu dikatakan bahwa Beliau datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan untuk menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, itu sangat kontras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasul Yakobus dan Yohanes yang meminta tempat istimewa. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kekuasaan, dan Yesus menyampaikan bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau orang ingin menjadi penguasa harus menjadi hamba, harus melayani. Ingin utama harus menjadi yang melayani. Dan itu juga cara Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi prinsipnya.
Syukur-syukur kalau apa yang kita kerjakan itu memang bisa menyenangkan kita, bisa membuat kita ini suka. Tetapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk melaksanakan iman, karena memang disitulah yang berharga, disitulah yang bernilai, disitu yang bermutu. Maka Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengoreksi apa yang oleh dua rasulnya tidak diperoleh, tetapi menegaskan tentang misinya, tentang perjuangannya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita pun juga berada pada posisi yang sama, supaya kita digerakkan seperti Tuhan Yesus digerakkan untuk berkarya dengan cara melayani, dengan cara katakanlah meminum cawan yang harus diminum tidak mudah, berat, dengan cara dia juga harus berada sebagai posisi hamba, namun semuanya itu membawa kepada kebahagiaan, keselamatan, dan membawa kepada keselamatan yang kekal. Jalan yang ditempuh oleh dua rasul dengan pemikiran ingin mendapatkan tempat yang aman di sisi kanannya, itu bukan jalan yang membawa kepada kebahagiaan, keselamatan. Menyenangkan mungkin, tetapi bukan begitu caranya. Maka Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk beriman dengan baik, beriman yang bermutu. Orang itu digerakkan oleh suatu nilai, sesuatu yang sifatnya berharga, sesuatu yang terhormat. Kedewasaan setiap pribadi, disinilah yang sebetulnya bisa menangkap. Kita begitu banyak menemukan orang-orang yang hebat, meskipun jalannya tidak mudah, tetapi dilakukan karena yakin bahwa di situ ada yang bermutu, ada yang bernilai, ada yang bermanfaat, ada yang sifatnya sungguh-sungguh agung dan mulia. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada para muridnya. Kita diundang pula untuk melaksanakan hal yang demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat melayani Bapak Ibu sekalian kasih, selamat menempuh jalan Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi orang-orang beriman yang dewasa. Amin.